Pria ini bernama Jason Grant. Dia tinggal di suatu kota kecil di Amerika bernama Littleton. Istri Jason dulunya adalah wali kota di sana, tapi beberapa bulan lalu di tengah masa jabatan, istri Jason meninggal dunia. Sang istri kemudian digantikan oleh wakil wali kota bernama Conley. Sayangnya semenjak Conley menjabat, perekonomian kota Littleton justru malah menurun tajam akibat adanya pembangunan jalan tol yang menutup satu-satunya akses jalan masuk para wisatawan ke sana. Bahkan rumornya kota tersebut sampai terancam dihapus dari peta jika nanti ada pelebaran jalan tol. Sepeninggalan sang istri, Jason sebenarnya telah berkali-kali mencoba pergi sejauh mungkin dari kota itu untuk memulai hidup baru. Tapi kemanapun dia pergi, Jason tetap tak bisa melupakan istri yang masih sangat dia cintai. Jason akhirnya memutuskan kembali ke Littleton dan tinggal di loteng gereja. Ia berharap dengan tinggal di dekat Tuhannya, hidup Jason bisa berubah jadi lebih baik. Siang hari, waktu sedang membereskan barang-barang di loteng, Jason menemukan sebuah replika miniatur kota Littleton yang begitu detail. Looks just like the place. We're getting away. What? Hey. No way. That looks exactly like the diner. Oh man, that looks... Wow. Melihat replika dirinya sendiri ada di sana, Jason bingung. Ia berpikir mungkin dia cuma salah lihat. Jason lalu mencoba menyemprotkan air di miniatur loteng gereja agar jendelanya jernih. Tapi ketika miniatur itu disemprot air, di waktu yang bersamaan hujan turun. Saat Jason melihat keluar jendela, dia kaget karena hujan tersebut hanya turun tepat di tempat di mana dia menyeramkan air tadi. Jason menyadari satu hal. Apapun yang dia lakukan di miniatur kota Littleton ini, maka akan terjadi juga pada kota Littleton asli. Besoknya di restoran, Jason mendengar ada dua orang pria di sampingnya sedang membicarakan tentang hujan aneh kemarin. Mereka merasa kota Littleton ini sudah tak layak ditinggali lagi. Banyak sekali alasan orang-orang untuk pindah. Mulai dari Conley si wali kota yang tak pernah mengurus kotanya, wisatawan yang tak pernah datang, bahkan kemarin ada kejadian aneh di mana hujan hanya turun di gereja. Mendengar perbincangan mereka, Jason begitu sedih. Dulu sang istri dengan susah payah membangun Littleton agar bisa maju dan sejahtera, tapi sekarang perlahan-lahan kota ini mulai hancur. Waktu Jason galau, pemilik restoran bernama Bu Parker terlihat sedang mengobrol dengan anaknya yang bernama Charlie. Kalau minggu depan mereka berdua akan mengubah warna cat restoran mereka. Seketika Jason dapat ide. Malam hari Jason mulai mengecat miniatur restoran milik Bu Parker. Dan paginya semua orang kaget restoran Bu Parker sudah berganti warna cuma dalam semalam. Tapi bukannya senang, Bu Parker malah takut. Ia takut wali kota Conley nanti akan marah karena bila Bu Parker mau merubah warna atau dekorasi bangunannya, maka dia harus melapor pada wali kota Conley terlebih dahulu. Jason lalu mencoba meyakinkan kalau warna restoran Bu Parker kini terlihat jauh lebih ceria dan membawa kebahagiaan. Jika Conley melihatnya nanti, Jason yakin dia pasti juga akan suka. Mendengar kalimat tersebut, Bu Parker pun lega. Jason kemudian pulang dengan hati bahagia. Sekarang dia merasa telah menjadi pahlawan. Di tengah perjalanan ada seorang nenek jatuh di jalan. Si nenek lalu mengeluh soal lubang-lubang di jalanan yang tak pernah diperbaiki wali kota Conley. Padahal mereka sudah sering mengirimkan surat keluhannya di kotak saran. Namun selama menjabat sebagai wali kota, Conley tak pernah sekalipun membuka kotak keluhan masyarakat itu. Dari cerita nenek barusan, Jason akhirnya tahu bagaimana cara mengembalikan kesejahteraan kota kesayangan almarhum istrinya itu. Malamnya, Jason membaca satu persatu surat keluhan masyarakat di dalam kotak. Ia kemudian membantu menyelesaikan semua keluhan tersebut melalui miniatur kota Littleton.
Mulai dari mencabut pohon yang menghalangi pagar, membersihkan sampah di sepanjang jalan, memperbaiki lubang-lubang di jalanan, hingga memberi makan seekor anjing dengan tulang ayam kecil yang berubah jadi tulang raksasa. Keesokan harinya, sambil tersenyum, Jason melihat wajah bahagia orang-orang karena seluruh permasalahan di kota ini mendadak selesai cuma dalam semalam. Jason lalu pergi ke sebuah minimarket. Di sana penjaga minimarket sedang mengobrol dengan pengunjung tentang kota Littleton yang kini sudah mulai tertata rapih. Tapi si penjaga minimarket justru mengatakan kalau sekarang para warga kota berpikir pasti wali kota Conley lah orang dibalik semua ini. Mendengar ucapan itu, Jason sangat marah. Sepulangnya dari sana, Jason bertekad menyadarkan warga bahwa bukan wali kota Conley yang telah menolong Littleton. Ia kemudian membuat miniatur papan penunjuk kota Littleton semenarik mungkin untuk mengundang pengunjung. Beberapa hari setelah papan penunjuk kota tersebut terpasang, banyak turis mulai berdatangan ke kota. Para turis bahkan sampai memutuskan untuk tinggal, membeli rumah, dan membangun bisnis di sana karena menganggap Littleton adalah kota indah. Hingga suatu hari, waktu seluruh warga sedang beribadah di gereja, dalam ceramahnya sang pendeta menceritakan tentang orang misterius yang dikirim Tuhan untuk menolong kota Littleton. Ia bahkan menyebut orang itu sebagai utusan Tuhan. Jason awalnya senang mendengar ceramah sang pendeta, namun ketika ada seorang jemaah meneriakkan nama Conley, Jason kesal. Ia tak terima orang brengsek seperti Conley dapat pujian dari semua orang, padahal selama ini dia telah menelantarkan kota Littleton. Malamnya Jason dapat ide jahat. Dia berencana menunjukkan pada orang-orang sifat asli Conley dengan menjatuhkan batu ke atas miniatur mobil mewahnya. Di saat bersamaan, jatuhlah sebuah meteor. Esok hari para warga terkejut melihat batu meteor menimpa mobil mewah Conley hingga rusak parah. Gara-gara mobil kesayangannya rusak, Conley marah lalu memaki semua orang di kota. Bahkan dia sampai menuduh Charlie, anak Buparkerlah pelakunya, hanya karena Charlie menggambar mobil Conley. Para warga pun kecewa dengan sifat Conley, kemudian satu persatu pergi meninggalkannya. Conley yang sadar kalau citranya rusak, dia langsung meminta maaf lalu berkata bahwa kejadian kecil ini tak akan menghentikannya membangun kota Littleton menjadi lebih maju. Mendengar itu, semua orang lagi-lagi tertipu dan kembali mendukung Conley. Akibat rencananya gagal, Jason kembali mencoba rencana kedua. Malam hari waktu Conley sedang berjalan di depan gereja, Jason meletakkan seekor laba-laba tarantula di miniatur kota. Melihat laba-laba raksasa di depannya, Conley sangat ketakutan. Tapi sebelum laba-laba tersebut memakan Conley, Jason sudah terlebih dulu mengangkatnya kembali. Pagi hari sambil ketakutan, Conley menceritakan kejadian semalam pada pendeta. Sang pendeta lalu mencoba menenangkan Conley dengan mengatakan bahwa itu mungkin cuma mimpi aja. Karena ceritanya tak dipercaya, Conley muak. Kebetulan Charlie sedang menggambar laba-laba tarantula di tembok. Conley di situ lagi-lagi menuduh kalau tadi malam pasti Charlie lah yang mengirim laba-laba raksasa untuk memakannya. Bu Parker pun tak terima anaknya selalu dituduh macam-macam. Ia balik memarahi Conley dan menyuruhnya pergi. Besok malam Jason merasa masih belum puas melihat penderitaan Conley. Ia kemudian memodifikasi papan nama kota Littleton di miniatur lalu membuat lampu papan tersebut korslet hingga memadamkan listrik seluruh kota. Akibatnya semua warga panik. Mereka menuntut Conley yang mengaku sebagai utusan Tuhan agar segera memperbaiki listrik kota. Setelah terus-menerus didesak, Conley akhirnya mengaku bahwa sebenarnya dia bukan utusan Tuhan. Selama ini dia membohongi masyarakat hanya agar bisa terpilih menjadi wali kota lagi di pemilihan berikutnya. Mendengar pengakuan barusan, para warga tak peduli. Bila Conley memang bukan utusan Tuhan, tapi tetap aja dia adalah wali kota yang bertanggung jawab untuk menangani permasalahan warganya. Ketika ingin lari, di luar dia melihat Charlie. Lagi-lagi tanpa alasan jelas, Conley langsung menuduh Charlie lah pelakunya. Semua orang semakin marah karena Conley justru malah mengkambing hitamkan anak kecil. Saat sudah terpojok, Jason pun merasa kasihan. Ia akhirnya mengaku di hadapan para warga kalau sebenarnya dialah yang membuat keajaiban-keajaiban aneh di kota Littleton selama ini. Dia jugalah yang menakut-nakuti Conley dengan laba-laba dan menjatuhkan batu meteor di mobilnya.
Jason kemudian membuktikan pada seluruh orang di sana bagaimana caranya melakukan semua ini. Di loteng gereja, Jason melepaskan cincin emas pernikahannya. Ia menaruh di pinggir miniatur sambil meminta maaf pada sang istri karena dia gagal membangun kota dan telah mengecewakannya. Jason lalu membuat api unggun di tengah-tengah warga. Melihat keajaiban itu, Conley bersama asistennya langsung mendobrak masuk loteng. Setelah mengetahui rahasia miniatur tersebut, Conley dapat ide. Dengan benda ajaib ini, dia berencana mengubah kota Littleton menjadi seperti Las Vegas. Kota Littleton nantinya akan terang benderang dipenuhi pusat perjudian yang sangat menguntungkan. Conley kemudian menyuruh asistennya mengambil miniatur itu. Namun Jason menolak keras rencana Conley barusan hingga terjadi adu fisik. Tanpa sengaja, asisten Conley menyenggol miniatur kota sampai jatuh dan rusak. Di saat bersamaan, kota Littleton asli mengalami gempa yang begitu dahsyat. Hampir seluruh bangunan di sana hancur, persis seperti kondisi miniatur. Pagi harinya, Jason, Bu Parker, Charlie, serta sang pendeta berkeliling melihat kondisi kerusakan kota. Charlie lalu bertanya apakah Jason bisa memperbaiki kerusakan kota menggunakan miniaturnya lagi, tapi sayang Jason tak bisa. Miniatur itu kini sudah rusak. Jason menjelaskan bahwa bukan keajaiban dari miniaturlah yang sebenarnya dibutuhkan. Namun yang masyarakat butuhkan adalah saling bersatu dan bekerja sama untuk membangun kota. Sesampainya mereka di pusat kota, terlihat ada banyak wartawan datang meliput gempa dahsyat semalam. Selain meliput kerusakan kota, mereka juga memberitakan tentang sebuah cincin emas raksasa. Cincin emas terbesar di dunia yang bernilai sangat mahal dan bisa digunakan untuk memperbaiki seluruh penjuru kota. Film berakhir.